Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Sudu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi dari Wearcom, WR-Key7 ya, WR-Key7. Dan produk ini hampir sama dengan sebelum-sebelumnya. Tipenya WR-Key7 ini seperti dengan model-model yang udah pernah saya review. Cuman ini adalah merek dari Wearcom, WR-Key7. Jadi banyak teman-teman yang bingung kenapa software atau firmware dari UVK5 udah nggak bisa di-download ya. Nah itu juga saya kurang tahu ya teman-teman. Mungkin karena radio itu terlalu banyak frekuensi yang bisa di-unlock sehingga mungkin diproteksi atau seperti apa ya. Namun untuk yang baru memang ada dua versi yang bisa di-unlock dan tidak. Tapi kalau yang sudah baru sekali ya mungkin nggak bisa di-unlock. Atau teman ada yang mengatakan kok nggak bisa di-unlock. Ya memang sudah nggak bisa di-unlock. Tapi yang masih lama, yang tipe lama itu bisa di-unlock teman-teman. Nah saat ini kita akan review tapi kita tidak unlock karena saya nggak punya komputernya di sini, saya nggak bawa, sehingga kita nggak bisa melakukan proses unlock. Tapi kita tetap review teman-teman ya, dari Wearcom Key7 ini. Dan harganya juga nggak jauh-jauh ya, tetap sekitar 300 lebih sedikit, sehingga Anda masih bisa terjangkau untuk memperoleh HT ini. Dan tentunya buat teman-teman semua, banyak sekali pilihan HT yang mungkin ada di pasaran. Itu nanti tergantung dari Anda semua untuk menentukan mana yang Anda inginkan seperti itu. Tapi sebelum kita review, kita ngopi dulu ya. Nanti kalau nggak ngopi, salah nge-reviewnya. Oke, kita ngopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Oke, udah kita ngopi. Sekarang kita langsung review produknya dari Wearcom Key7 dengan dual band. Ini dual band teman-teman, 5 watt. Oke, langsung aja kita review. Semoga ini bisa menjadi pilihan lagi buat Anda, meskipun modelnya pasti Anda sudah kenal. Oke, keep stay tune, jangan kemana. Oke teman-teman, ini dia Wearcom Key7 yang sudah ada di hadapan kita semua. Kita coba unboxing ya. Boxnya seperti ini teman-teman ya. Ini boxnya beda dengan yang lain-lainnya. Mungkin ini hanya kotak sebegini tapi agak panjang ya, agak lebar. Ini hampir sama dengan yang Berlin kotaknya ya, cuman ini kayaknya lebih tebal ya, lebih tebal sedikit ya. Oke, cukup sederhana, tapi kita coba buka aja ya. Di sini tulisannya radio, model WR-Key7, output kurang dari 8 watt ya. Ya memang kurang, kalau 5 watt 3 watt ya kurang dari 8 watt seperti itu. Oke teman-teman, kita buka. Nah ini yang seperti saya bilang tadi ya, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan modelnya ini ya. Seperti ini sudah tidak asing lagi, tapi ini merek Wearcom teman-teman ya. Oke, tapi nggak apa-apa, tetap kita review karena barangnya udah sampai di sini. Jadi masa barang sampai di sini kita nggak review. Jadi buat teman-teman yang pingin barangnya di review, atau distributor ataupun toko HT yang ingin di review barangnya, silakan kirim ke sini ya. Nanti kita akan review apapun itu mereknya, supaya penonton channel ini mengerti apa yang ada di produk-produk yang dijual ya gitu ya, sehingga tidak membeli kucing dalam karung. Nah, sudah tahu apa isinya, seperti apa modelnya, dan kualitasnya seperti apa ya. Oke, model HT-nya seperti ini. Nah memang karena ini murah ya, jadi mungkin kalau rusak atau apa bisa beli lagi HT-nya. Ini PTT-nya dari karet ya, semua karet semua. Dan di sini masih ada, kita lihat ya. Oh, masih ada USB Type-C-nya masih ada. Kemudian di sini juga tetap seperti biasa ada jack-nya, mikrofon sama headphone ya. Oke, kita pasang baterainya. Ini sudah tidak asing lagi bagi Anda semua. Jadi cara pasangnya juga sudah nggak asing ya, tinggal di crack gitu ya.
Oke, dapat antenanya juga standar seperti biasanya, seperti ini. Dan di sini tertulis 136, 174, 400 sampai berapa nih fokus? 480 ya. Oke. Dapat user manual, kemudian dapat belt clip. Nah, ini enak sekali kalau yang punyanya tipe-tipe seperti ini ya, itu nggak pakai baut ya teman-teman, tinggal didorong klek gitu, ngancing dia. Dilepasnya juga gampang, tinggal tekan ini yang di sini, dia akan terlepas. Kita juga dapat desktop chargernya seperti ini ya, dan ini juga sudah tidak asing lagi buat Anda semua ya. Jadi kalau kita baterainya kosong ya dia warnanya merah, baterainya full dia warnanya hijau, seperti itu. Di sini ada tertulis DC 10 volt 500 mAh, output 8,4 volt. Oke, jadi input, maksudnya input itu di dalam sini ya. Jadi kalau teman-teman ngukur ya harus dibuka. Oke, kita singkirkan dulu untuk dosnya di belakang ya. Nah, ini dia radionya kita pasang. Kita coba hidupin. Mungkin sudah tidak asing juga buat teman-teman semua ya. Kalau saya hidupin radio ini ya modelnya seperti itu. Welcome. Suaranya seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini menunya apa saja? Nah, menunya seperti ini. Ada scroll, ada step. Nah, step kita rubah aja dulu. Jadi 5 kHz. Ini paling rendah berapa ya? Kita coba stepnya. Paling rendah, oh dia di 2,5 kHz. Paling tinggi dia di berapa ya? Di 25 kHz. Jadi kita setel di 5 kHz saja. Dan di sini ada teks. Teksnya ada middle, high, low ya. Kemudian di sini ada RX DCS, kemudian ada RX GTSS, ada TX DCS, ada TX GTSS. Kemudian ada shift di sini untuk minus atau plus dari offset. Ini offset. Kemudian wide, narrow, scramble, BCL, memory channel, save ya. Ini save ini maksudnya untuk menghemat baterai, save mode maksudnya, Fox off, ABR, ini lampu ini berapa detik ya mati, ini kita naikin aja. 5. Bukan ABR, bukan detik ya, tapi kualitas layarnya ini mungkin ya. Kemudian TDR ini untuk ini keluar dulu ya. TDR ini untuk dual watch ya, atau dual standby. Ini dia on. Kemudian WX ini weather itu ya, jadi kayak station cuaca teman-teman ya. Jadi ini kayak station cuaca. Kemudian ada beep yang seperti ini. Nah, itu bunyi ya. Kemudian TOT 2 menit voice English, kemudian sekian ref CO. MDF ini untuk menampilkan tampilan ini frekuensi apa, frekuensi atau nama gitu ya. Ini contohnya seperti ini, MDF channel name frekuensi ya, seperti itu. Auto lock off, scan add to, ini on semua, STO on, repeat STO off, mic. Nah, ini mic bisa kita atur, kita naikin gainnya sampai 4 ya. Ini standar masih sampai 4. Kemudian call, scan list, S-list to, all mode, tune. Nah, ini sebenarnya ini yang nggak usah kita ubah-ubah, biarin aja ya. Paling yang kita rubah tadi power, scroll itu ya. Kemudian untuk repeater, untuk apa ya, seperti itu. Nah, ini phone message bisa kita rubah, kita mau tampilkan apa,
misalnya voltase. Nah, bisa kita pakai voltase. Kemudian Roger off. Roger itu ketika kita pencet BTT ya. Ini voltasenya udah 8, masih bagus, masih full. Misalnya Roger seperti ini ya teman-teman. Roger kita mau pakai yang MDC atau off. Roger itu tulalit gitu ya. Tapi kalau MDC itu seperti Motorola. Kita akan coba ya. Nih seperti ini. Saya akan coba. Saya exit dulu. Saya coba. Nah, kita akan coba ya. Nanti akan bunyi seperti kayak Motorola gitu. Kita coba. Oh. Ya, sebentar ini mesti di receive ya. Mungkin harus di receive. Keluarnya di receive-nya. Kita coba. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bunyinya gini, gitu. Nah, seperti itu kalau yang MDC. Kalau yang Roger seperti ini ya. Nah, itu yang Roger teman-teman. Jadi tinggal Anda mau yang mana, yang Roger atau yang MDC. Kalau saya sih off saja. Kemudian ini voltase tadi udah. AM ini untuk mode-nya, misalnya nanti kita mau frekuensi berapa terus jadikan AM, bisa untuk receive-nya. NOA ini untuk yang tadi weather ya. Kemudian reset ya. Oke. Nah, di sini seperti yang saya bilang dulu ya, pernah bahwa ini kan kalau di frekuensi misal contoh ya 350. Nah, kita TX. Oh, udah bisa ya. Berarti udah terbuka. Misalnya di 520. Coba. Oh, udah bisa juga. Oke, nggak ada masalah berarti. Nah, biasanya kalau kita mau unlock itu kita pencet ini ya. Coba 2 PTT sama di bawah PTT. Nah, ini untuk unlock yang standar ya. Jadi PTT sama yang tombol 1 di bawah PTT kita pencet, itu nanti akan ada menu. Di sini ada 350 TX on, frekuensi lock. Ini kita misalnya FCC atau CE atau ini ya. Kita off saja ternyata biar bisa buka semua. Kemudian TX 500. Oh, ini sudah on semua ya. Oke, sudah on semua teman-teman. Ini screen. Ya, sudah on semua. Oke, ini sudah di unlock secara manual yang untuk standarnya. Oke teman-teman, kita akan coba lagi untuk mencoba untuk receive dari Radeni ya. Kita coba receive-nya. Apakah receive-nya itu bagus ya? Kita akan coba teman-teman ya. Sebentar. Oh, ini lampunya hidup. Nah, ini ada lampunya juga teman-teman ya. Lampunya hidup, ada radio FM-nya. Nanti kita tes semuanya. Oke, ini receive-nya saya udah masuk ke frekuensi seismograf, tapi nggak bunyi. Saya akan coba square ya. Kita turunin. Kalau dibuka dia kedengaran. Satu. Enggak ya, tapi kalau coba saya putar saya keliling ya, apakah bisa? Oh, nggak bisa teman-teman, harus dibuka square-nya, tapi bersih ya. Receive-nya bersih kalau kita buka ya, maksudnya tidak kerosak-kerosak, kan ada yang dibuka itu masih kerosak, ini enggak. Kita buka ya. Ini cuman mungkin karena pengaruh lampu ya. Tuh, ada keresek gitu. Oke, dan habis hujan. Oke, teman-teman, kita tutup aja. Sekarang kita coba kalau menggunakan antena luar seperti apa. Apakah sanggup untuk mereceive? Kita tes ya.
Jadi ini standarnya di 50 MHz sampai 600 MHz ya teman-teman, untuk standar dari frekuensinya ini. Sekarang kita coba untuk receive. Nah ini nggak bisa ya, ini sudah pakai antena luar. Kita coba buka. Dibuka juga nggak bisa. Oke, nggak ada masalah. Memang seperti itu radionya ya. Sekarang kita coba untuk frekuensi airband. Dia langsung otomatis AM ya teman-teman. Kita ke bawah. Kita coba lagi satunya. Oh ini masih di memori, kita keluar dulu. Kita keluar ke VFO. Jadi function VFO gitu ya. Kita coba lagi frekuensi yang satu. Kita tunggu teman-teman. Apakah ada untuk airbandnya? Kayaknya beberapa 1 menit mungkin. Kalau nggak ada ya langsung kita pindah lagi itu. Nah, ada ya. Ya ini kalau belum di unlock seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak bisa ngatur. Jadi apa adanya. Suaranya seperti itu. Jadi airbandnya masih bikin sakit telinga kalau belum kita update firmware-nya. Oke, tapi nggak apa-apa. Itu udah bisa mereceive untuk airband. Sekarang kita coba FM-nya ya, radio FM-nya. Ntar kita coba radio FM-nya. Masukin lagi. Ini antena tinggi banget teman-teman ya. Ini antena saya ini untuk yang tes ini tidak seperti biasanya. Itu tingginya 21 meter dari ground. Ini peka, kalau dengan antena bawaan juga peka ya, untuk receive airband bisa. Oke, kita coba untuk dengerin FM dulu. Kita coba. Kira-kira begitu Mbak Risti. Oke, kalau ambang batas itu tadi tidak menjadi poin utama. Padahal ini kan sebenarnya nanti ditentukan oleh hakim ya. Betul. Ya, nah ada 1,5, kemudian 0,5, 1%. Oke teman-teman, jadi untuk radionya ini sudah lumayan. Jadi sudah ada nada bassnya, treble-nya. Jadi speakernya udah bagus. Untuk dengerin radio udah enak yang ini ya. Jadi mungkin sudah ada pembaruan, yang baru-baru ini udah ada pembaruannya ya. Oke, selanjutnya kita akan tes antenanya teman-teman. Tes antenanya. Kita hidupin analyzer saya ya. Dan ini analyzer ini nggak pernah saya utak-utik teman-teman dari pertama beli. Jadi teman-teman ada yang update, ada yang ini saya nggak. Jadi udah sampai sekarang awet ya, nggak ada masalah. Nah saya nggak utak-utik, nggak saya rubah-rubah. Paling kita kalibrasi aja untuk pertama, dan saya coba kalibrasi itu beberapa kali. Katanya dengan konektor itu berbeda, dengan ini berbeda. Setelah saya cek bolak-balik itu selisihnya sedikit teman-teman. Jadi saya nggak perlu kalibrasi berulang-ulang ya. Oke, kita langsung aja stimulusnya. Kita coba di 140 sampai 174 ya. Stopnya di 174 MHz. Kita lihat. Oke, itu tadi ada ya teman-teman ya. Ada dia di bawah ya. Ini di bawah berarti ya. Oke, ini matchnya di bawah sekali. Antenanya itu di bawah nih. Coba saya turun ya. Saya turun tadi kan 140, saya turun di 136. Saya turun ke bawah. Wah iya. Ternyata dia di bawah itu. Kalau diturunin ke bawah baru kebaca ya teman-teman ya. Nah, ini berubah-berubah sih. Ini masih berubah-berubah, tapi setidaknya ini bisa kebaca. Dia dari 137
137 sampai 143. Jadi ini antena kalau teman-teman dirapi mungkin masih bagus ya. Kalau lari ini kayaknya udah nggak masuk nih. Di teman-teman lari nggak masuk. Ya masuk tapi udah agak jauh ya. Tapi bisa ya, biasa bisa lah. Ini kan geser-geser dia ya. Oke, kita coba di 400 MHz sekarang di UHF-nya ya. Kemudian stopnya di 480 MHz. Kita coba lihat. Nah, untuk di UHF-nya agak tinggi sih teman-teman ya. Tapi dia tingginya itu batas maksimal nih 2 ya. Di 2. Jadi artinya kalau pakai low sih masih bisa ini ya. Ini masih bisa, cuman ya itu tadi SWR-nya sudah 2 ya teman-teman. Sudah 2. Nanti kita akan tes dengan menggunakan power, apakah ada perubahan apa enggak. Kita akan tes ya supaya kita tahu bahwa antena ini ketika dikasih power apakah bagus apa enggak ya untuk VHF UHF-nya. Tapi yang jelas ini kalau saya lihat sih masih bisa dipakai teman-teman ya. Karena ini powernya juga nggak besar ya, kecil. Jadi kita pakai low saja udah bisa ya. Oke, kita coba di 350 saya coba ya teman-teman ya. 350 MHz, stopnya di 358 MHz. Kita coba. Nah, nggak bisa. Di 350 tidak recommended. Jadi ini tetap recommendednya hanya dual band VHF dan UHF. Oke, kita akan buktikan dulu untuk memancar menggunakan RF ya. Maksudnya RF itu power maksudnya. Powernya agak besar. Ini tadi juga RF, teman kecil ya power. Sekarang kita coba dengan powernya agak besar. Jadi sesuai dengan radio di sini ya. Jadi kita pakai low aja. Karena low-nya itu kira-kira 2 watt ya. Kalau low-nya radio seperti ini nih nggak bisa diturunin kalau masih aslinya, sehingga kita harus unlock, kemudian kita update firmware. Nah itu baru bisa kita atur untuk wattnya, bisa kita turunin ya. Nah ini udah cukup segini ya. Kita coba hidupin, karena ini langsung jadi saya nggak pakai adapter, langsung aja. Kok saya pakai ini? Oke, kita pakai adapter yang satunya lagi ya. Oke, adapter yang tadi di SWR analyzer. Nah, ini kita pakai ini. Kita akan tes untuk antenanya. Mudah-mudahan kamera ini tidak kesaplet ya. Kita coba aja ya. Ini posisi SWR sudah. Oke, kita coba ke atas. Kok memori? Salah. Kita coba ke atas. Nah, di 145000. Ya kita coba di sini tentunya di center. Ya sesuai tadi ya, SWR-nya tinggi ya, 3 ya. Ntar kencengin dulu, siapa tahu pengaruh. Ya SWR-nya 3 masih. Oke, kita coba di 140. Karena tadi memang di bawah ya, matchingnya di bawah. Jadi di Orari nggak bisa. Kita coba. Nah di bawah baru bagus tuh. Di bawah 1,0 ya, di 140, 143. Kita coba tes di 143. Nah itu sudah 1,7 ya teman-teman ya. Makanya dia di Orari udah nggak mau ya. Ini di 144 aja mungkin kita lihat berapa ya batas maksimal. Udah 2 ya. Oke. Sekarang kita masuk ke frekuensi UHF yang 400 tadi. Tadi di analyzer kan 2 ya SWR-nya. Kita coba menggunakan RF, dan ini saya coba low dulu.
Kita pindahkan ke low. Oke. Kita tes 400 ya MHz. Nah, malah 3 ya. Ntar. Oh, ada juga 1, berapa tadi tuh? Nah, 1,5, 1,5 ya. Masih bisa ya di 400. Kita coba di 435. Senternya nih. Nah, 435. 1,3 masih bisa teman-teman. Nah, masih bisa ya. 1,1 malah 1,1, 1,8, 1,7. Masih bisa. UHF-nya masih bisa. VHF-nya tadi itu dirapi ya teman-teman, dirapi. Oke. Nah, langsung aja karena ini sudah posisinya ada di tes antena dengan RF. Sekarang kita langsung tes power saja sekalian ya. Nah, kita tes power teman-teman. Berapa dapatnya dengan WRQ7 ini? Kita coba di VHF terlebih dahulu. 145 ya. Kita akan coba teman-teman ya, di VHF nya dengan menggunakan low berapa wattnya. 2,7 watt. Damilut tetap 1,0 ya, 2,7 watt. Sekarang kita pindah ke middle. Kita coba cek untuk di middle berapa di VHF. 3,1 dari 2,7 naik 3,1 nggak terlalu jauh ya. Oke. Sekarang kita pindah ke high-nya untuk VHF. Kita tes high-nya. Hanya 4,7 teman-teman. High-nya hanya 4,7 watt. Nih, lihat nih. 46 ke 47. Square-nya masih bagus ya. Damilutnya oke. 4,6. Oke. Sekarang kita masuk ke UHF-nya. Kita cek UHF-nya. Ini sudah powernya low. Kita tes 1,6 watt. Nah, ini bisa digunakan ya teman-teman. SPR-nya tadi antenanya agak bagus, lumayan. Dengan kita tes tadi dengan power 1,5, ada yang 1,0, ada yang 1,6. Nah, itu artinya masih bisa di UHF tadi ya antenanya. Oke, kita coba sekarang di middle ya. Kita naikkan di middle, kita tes 2,1, 1,6 naik 2,1. Kita coba di high. Nah, ini high teman-teman ya. 3,5 watt. Jadi tadi di VHF-nya 4,7, sekarang di UHF-nya 3,5 watt. Ya lumayan lah ya. Nggak usah besar-besar, karena besar-besar mungkin kalau RF-nya itu kurang bagus, harmoniknya juga tinggi. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat memori ya. Kita akan coba untuk membuat memori. Oh iya, tadi kita belum tes modulasi teman-teman. Waduh. Ya, oke. Sekarang kita tes modulasi. Mumpung belum kelewatan, saya akan tes modulasinya. Ya, kita tes ya di sini. Intinya. Karena harganya juga nggak terlalu mahal-mahal amat ya. Ini saya juga akan tes dengan radio yang murah juga ya, menggunakan Cation. Kita akan tes Cation
V110 ya. Kita coba di situ. Oke, ini sudah low. Kita akan tes ya. Kita coba dulu dengan Welcome Q7 karena ini dia sudah kita mic-nya kita levelnya high ya. Kita tes dulu, cek mic-nya berapa tadi. Kita coba mic-nya tadi ada di start di mana tadi mic-nya ya. Nih. Mic gain-nya sudah ada di 4. Jadi sudah oke. Kita tes. 1 2 3 3 2 1 Welcome Q7. Welcome Q7. 1 2 3 3 2 1 kita gunakan Vision Novi 110D. Ya teman-teman, saya nggak perlu lama-lama ya karena udah kelihatan ya, agak kecil ya suaranya. Coba tes lagi. 1 2 3 Welcome Q7. Welcome Q7. 1 2 3 Vision ya. Oke. Ya, ya memang ya teman-teman ya, untuk radio tipe seperti ini modulasinya agak kecil. Ya, dia agak sedikit low gitu ya. Kalau karakternya itu dia kayak radio-radio gede ya, kayak radio HF itu ya, dia low sekali. Jadi suaranya nggak terlalu kencang gitu ya. Tapi masih oke lah. Ini kalau kita dengerin masih oke. Kalau dibandingkan mungkin Baofeng yang lama ya. Baofeng yang lama itu kemeluntung ya. Tapi kalau ini nggak kemeluntung, ini ngelow gitu ya. Ngelow-nya itu dia soft gitu. Jadi seperti apa ya? Saya mau menjelaskannya itu, dia kalau kita dengerin radio HF yang atau radio-radio yang agak mahal, seperti itu suaranya teman-teman. Tidak kenceng tapi dia soft dan low gitu ya. Jadi seperti itu. Sehingga vokalnya tetap jelas terbaca. Cuman nggak terlalu kenceng gitu ya. Ya gitulah kualitasnya ya. Tapi kalau saya sih, kalau radio seperti ini dipakai untuk ngobrol enak teman-teman ya. Dipakai untuk ngobrol, untuk maksudnya untuk ngomong-ngomong santai, itu enak, nggak nyakitin telinga untuk audionya ini. Cuman kalau kita untuk teriak-teriak atau untuk kita mau ke satelit atau apa, ini terlalu low ya, terlalu rendah suaranya, kurang nendang, mid high-nya kurang gitu ya. Gitu. Jadi paling tidak kita cari yang mid high-nya agak tinggi. Nah, saya kelupaan kita mau bikin memori tadi ya. Oke lah, kita coba di UHF ya. Oke, kita mau pakai yang atas apa bawah sama aja. Kita coba sekarang. Kita coba dulu di kalau ini frekuensinya apa namanya, repeaternya kejauhan ya. Repeater yang dekat-dekat aja ya. Oke. Repeater yang deket-deket aja nih. Oke, kita udah tentukan untuk receive-nya. Sekarang kita mau menentukan untuk tone-nya dan lain-lain ya. Kita naik dulu ke atas, kita cek untuk tone-nya. Kita pakai tone CTSS. Di sini kita rubah, kita naikkan sesuai dengan repeaternya butuhnya berapa. Nah ini 88,5. Kemudian shift-nya itu min. Shift-nya itu min. Oke. Kemudian offset-nya itu di sini kosong. Nah ini bisa crossband teman-teman, karena kosongnya 3 kali ya. Dia ada 3 kali bisa diisi. Jadi frekuensi ini bisa crossband. Nanti kita akan tes. Oke, setelah kita tulis seperti itu 5000, oke, kita exit, kita tes dulu apakah bisa.
Bisa teman-teman ya, sudah bisa. Oke, sekarang kita mau simpan. Kita simpan di sini memori CH ya. Ini kita coba. Kita simpan ya di sini. Oke. Oke teman-teman. Sorry ya, batuk. Nah, ini sudah masuk memori kita. Ini kan masih VFO, kita masuk ke memori ya. Nah, ini memori yang kita masukin. Kita mau kasih nama, bisa nggak? Ada nggak menu kasih nama setelah kita masuk memori ya? Wow, tidak ada teman-teman, nggak ada untuk beri nama, nggak ada. Nah, ini nggak ada, cuma del channel aja yang ada. Sementara untuk ngasih nama nggak ada. Jadi kalau masih standar ya seperti itu. Dia seperti ini, nggak kasih nama. Oke, nggak ada masalah. Sekarang kita mau tes untuk apakah dia bisa crossband. Kita akan coba tes ya teman-teman ya. Saya coba di 1, 4, 5. Oh sorry. Kita coba di 4, 3, 5, 8, 0. Nah, ini karena tidak mau, dia berarti stepnya belum pas. Kita cari stepnya yang pas. Nah, ini stepnya kita buat 5 kHz. Oke, sudah. Exit. Kita coba lagi 4, 3, 5, 8, 0. Nah, sudah mau kan? Nah, ketika sudah mau seperti ini, kita coba karena dia kita mau tes di VHF ya. Nah, ini kita coba dulu untuk tone-nya. Tone-nya 88,5. Kemudian shift-nya, nah ini shift-nya enggak shift-nya minus ya. Dari UHF kita minuskan. Oke, kita coba. Sorry, belum diisi. Nah, minus. Offsetnya, sekarang offsetnya. Coba nih, offset nih. Kita coba isi ya. 290 0. Mau nggak? Oke, mau ya. Oke, kita exit. Saya coba transmit. Jangan di VHF harusnya. Nah, ya kan? Nah, bisa teman-teman. Jadi ini bisa crossband. Kita memori crossband secara manual bisa. Terus setelah misalnya sudah kita mau simpen juga bisa. Nah, ini kita simpen ya. Misalnya kita memori channel 2. Oke, kita save. Kita masuk ke memori. Nah, kemudian ini jadi 1 ya, jadi sudah. Ini memori yang tadi kita buat crossband tuh. Nah, ada tune-nya, kemudian dia pindah ke VHF ketika transmit. Oke teman-teman, jadi sangat mudah sekali. Cuman ya memang itu tadi, kita nggak bisa ngasih nama. Cuman kalau kita mau program dengan radio ini dengan manual, bisa juga kita langsung crossband teman-teman. Nah, itu enaknya dengan menggunakan Welcome Q7 ini ya. Nah, lampunya juga cukup terang ya, lampunya cukup terang. Kemudian ini tombol shortcut yang atas ini kalau nggak salah dia monitor, jadi membuka square ya. Kemudian di sini kalau kita mau high low juga bisa secara langsung di sini function low ya. Terus kita mau naik ke atas function AB. Kemudian kita mau low lagi ini. Dia langsung bisa function. Jadi semuanya pakai function dulu teman-teman ya. Function dulu. Nah, kalau kita mau scan bisa scan frekuensi yang lancar, function scan.
Nah, seperti itu dia akan nyeken. Ini frekuensi UHF ya. Apakah bisa di VHF ya? Ada perubahan nggak ya? Oh, dia hanya di VHF tok. Oke, kita coba lagi scan. Di UHF tok ya. Apakah kalau VHF nggak mau teman-teman? Coba saya pindah di UHF ya. Nah, ini UHF saya coba. Oh sorry, scan lagi. Nah, terlalu dekat, kita coba agak jauh. Nggak mau teman-teman ya. Saya udah mancar di UHF ya, nggak ke scan ya. Dia nggak mau nyeken ya. Ini udah dekat sekali. Kita coba lagi, scan lagi. Nah, saya coba scan lagi teman-teman ya. Kenapa nggak mau? Nah, itu dia nggak mau teman-teman ya. Saya udah TX dari sini. Nah, itu saya TX. Dia nggak mau teman-teman. Oke. Saya nggak tahu kenapa nggak mau. Tapi yang jelas kita udah tes ya. Apakah frekuensinya ya? Nah, coba saya turunin lagi di 400. Saya coba. Oh sorry. Malah keliru lagi. Kita coba lagi, sekali lagi. Ya. Wah, nggak mau teman-teman. Benar-benar nggak mau. Saya nggak tahu kenapa ini nggak bisa nyeken ya file. Jadi apakah ada pengaruhnya yang lain atau ini ya, atau ini? Oh, nggak ada teman-teman, sama aja. Apa yang saya pencet di sini juga dia nggak mempengaruhi perubahan dari frekuensi ini. Oke, kita tinggalkan scan-nya. Ternyata kita nggak bisa nyeken untuk frekuensi yang transmit ya. Nggak ada masalah sih sebenarnya, banyak radio yang lain-lain yang bisa nyeken, tapi ini kok nggak bisa ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk Wearcom Q7 yang sudah kita review kali ini. Dan apakah ini bisa di-unlock dan tidak, nanti kita lanjutkan dengan video selanjutnya. Dan tentunya semoga ini bermanfaat bagi Anda semua untuk mencari radio. Dan ini dulu radio sempat viral teman-teman ya, dan memang cukup oke. Nanti kita akan coba untuk unlock di video selanjutnya. Ya, oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Wearcom WRQ7 yang sudah ada di depan saya ini. Dan radio ini ya dulu sempat viral teman-teman ya. Tipe radio ini sempat viral dan sampai saat ini sih masih banyak yang gunakan, dan saya juga gunakan teman-teman ya. Saya juga gunakan. Meskipun RX-nya itu ya tidak sehebat radio-radio yang lain, tapi karena dia punya fitur yang banyak untuk bisa dioprek atau bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, maka radio ini tetap masih menjadi radio yang dicari ya sampai saat ini. Nah, apakah ini bisa di-unlock apa enggak? Nanti kita akan tes di video selanjutnya. Kita akan coba untuk meng-unlock radio ini. Dan buat teman-teman ya, karena saya nggak punya blog, nggak punya tempat apapun itu untuk
meng-share softwarenya. Jadi Anda tinggal email saja ke saya untuk saya bisa kirim softwarenya ke Anda. Jadi misalnya butuh software apa yang untuk unlock ini, nanti kita akan bagikan melalui email, dan nanti Anda bisa email aja ya ke kami. Oke, itu aja dari saya untuk review kita kali ini dari Wearcom WR-Q7. Semoga ini bermanfaat dan tetap semangat buat teman-teman semua. Jaga kesehatan karena saat ini musim hujan. Seperti saya ini lagi flu karena kena hujan ya kemarin, teman-teman. Oke, sekian saja dari saya, Charlie itu yang India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.